Halo, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kalian semuanya, anak-anak yang Pak Indro kasihi dalam Tuhan. Bagaimana kabar kalian semuanya? Pak Indro doakan kalian senantiasa tetap dalam perlindungan Tuhan, sehat selalu dan tetap bersukacita. Pagi hari ini sudah siap belum kalian beribadah secara online? Sudah siap untuk memuji Tuhan? Baiklah, nah Pak Indro ingin mengajak kalian mengambil saat teduh, lipat tangan, tutup matanya, mengucap syukur pagi hari ini Tuhan masih memberikan hidup dan boleh beribadah, datang kepada Tuhan, memuji nama Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Nah, pagi hari ini, ayo Pak Indro ajak kita semuanya bersama-sama memuji Tuhan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terlebih lagi, ya kalian semuanya kan sudah naik kelas kan? Yang kelas 1 naik kelas 2, yang kelas 2 naik kelas 3. Dan kalian semuanya boleh memperoleh makanan, pakaian, dan itu semua adalah berkat daripada Tuhan. Karena itu mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kita angkat satu buah pujian yang mengatakan segala puji syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Oke, baiklah. Sekarang kita akan berdoa. Lipat tangan kalian, tutup mata kalian. Kita sama-sama berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang di surga, pada pagi hari ini kami ingin bersama-sama menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong kami, berikan kami tubuh yang sehat. Tolong kami, sucikan, kuduskan kami, ampuni dosa-dosa kami. Layakkan kami agar kami
boleh memuji, memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Engkau yang memberikan kami tubuh sehat, hidup, dan kekuatan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah, seberapa cinta kalian kepada Tuhan Yesus? Pernahkah kalian setiap bangun pagi mengatakan selamat pagi Tuhan Yesus, dan mengatakan, Tuhan Yesus, aku cinta padamu? Nah, hari ini Pak Indo ingin sama-sama, ayo kita ucapkan bersama-sama kepada Tuhan Yesus bahwa yes, Tuhan Yesus, I love you Tuhan Yesus. Ya, kita katakan dalam bahasa Inggris ya. Kalian pasti sudah pandai bahasa Inggris. Ayo kita sama-sama lihat teksnya yang ada di depan layar handphone kalian sambil dilihat ya. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. How about deep, deep, down, down, deep down in my heart. How about deep, deep, down, down, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. I love you, Jesus, deep down in my heart. How about deep, deep, down, down, deep down in my heart. How about deep, deep, down, down, deep down in my heart. Wah, luar biasa ya, kasih Tuhan sangat tinggi, sangat dalam kepada manusia, kepada Pak Indro, kepada kalian semuanya yang ada di rumah. Karena itu pasti kita semua sangat bersuka cita. Mari kita angkat satu pujian lagi yang mengatakan adalah sukacita di hatiku. Kita sama-sama dengan semangat ya. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan tinggal di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita karena Yesus tinggal di dalamku. Oke, baiklah anak-anak yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan cerita minggu ini, mari Pak Indro ingin kalian semuanya duduk yang baik ya. Siapkan hati kalian, kita angkat pujian firman Tuhan ku dengar. Biarlah seperti firman Tuhan yang pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita tanam firman, kita tanam cerita firman Tuhan hari ini dalam hati kita. Kita biarkan firman Tuhan itu berbuah dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian yang mengatakan firman Tuhan ku dengar. Firman
Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ingin bertumbuh subur, berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya nih? Kakak percaya kalian di rumah pasti sehat-sehat aja dan tetap jaga kesehatan ya. Jangan lupa berdoa juga. Nah, hari Minggu ini Kakak dan Kak Firda akan membawakan suatu tema yang begitu luar biasa nih. Kira-kira apa nih Kak Firda? Tema kita hari ini adalah mengampuni. Wah, mengampuni. Adik-adik pada penasaran nggak? Atau udah pada tahu kali ya mengampuni apa? Nah, atau adik-adik cuma tahu sekedar mengampuni nih kayak gini loh Kak, mengampuni kayak gini. Ya, Nah, memang sih gampang didengarkan mengampuni, gampang mengampuni, tapi sangat sulit loh untuk melakukannya. benar, untuk itu yuk sebelum kita dengerin ceritanya kita sama-sama bersedekah. Ya. Ya, kita bersama doa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami bersyukur, bersyukur karena hari ini karena hari ini kami masih boleh masih boleh mendapat kesempatan kesempatan untuk mendengar mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Kiranya Tuhan berkati telinga kami telinga kami supaya kami boleh mendengarkan dengan baik, dengan baik, tapi juga tapi juga hati kami supaya kami boleh menerima firman-Mu dan melakukannya dalam kehidupan kami. Kami serahkan firman Tuhan ini di dalam tangan Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Oke. Yuk sama-sama kita buka Alkitab kita di Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35. Sabar Kak, tadi kita Matius, aku cari dulu ya Kak ya. Oke. Matius pasal 20 ya? Pasal 18. Oh, pasal 18. Aduh, aku nih lupa terus. Matius pasal 18 ayat 21 sampai 35 ya Kak Tintin. Iya, benar. Kira-kira apa tuh Kak temanya? Di sini judulnya perumpamaan tentang pengampunan. Wah, kayaknya ceritanya menarik nih ya. Benar. Nah, Kak Tintin, sebelum mendengar cerita, Kak Fira mau nanya dulu nih. Apa itu, Adik-adik di rumah pernah tidak melakukan kesalahan? Pernah nggak tuh? Iya, Kalau pasti Kak pernah. Iya, Kakak sama Kak Tintin di sini banyak melakukan kesalahan. Semua manusia pernah melakukan kesalahan. Pasti adik-adik juga pernah kan? Tapi bagaimana sih kita sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan menyikapi? Misalnya Kak Tintin melakukan kesalahan sama Kak Firda. Bisa tidak sih Kak Firda ini mau mengampuni Kak Tintin? Nah, disitulah yang sulit dilakukan Ya, ya. benar. Apalagi kalau misalnya teman-teman kita ngelakuin hal yang kesalahan itu begitu besar sehingga hati kita sulit untuk mengampuni. Pasti sulit Iya. kan buat kita melakukannya. Tapi kalau di firman Tuhan
Bapak di surga itu mau mengampuni kita walaupun dosa kita sangat besar. Nah, ya kan benar. Kak Tintin? Nah benar, untuk itu yuk kita sama-sama Iya. pelajari cerita kita. Sama seperti cerita berikut. Yuk. Jadi kita mulai. Adik-adik, dengarkan baik-baik ya, pasang telinganya, oke? Pada suatu hari ada seorang raja. Raja itu sedang melihat buku keuangannya. Dia lagi mengecek buku keuangannya. Harta aku ada berapa ya? Hutang aku ada berapa ya? Siapa aja sih yang berhutang sama aku? Lalu dia cek, lalu dia melihat, wah, di sini ada satu hambanya yang mempunyai hutang sebesar 10.000 talenta. Wah, itu jumlahnya sangat besar loh. Bisa setara dengan 10 miliar. Besar sekali ya Kak Tintin ya. Ya, besar banget. Iya, lalu raja ini menyuruh pegawai-pegawainya manggil orang itu. Lalu hamba yang memanggil hamba itu. Lalu hamba itu datang. Lalu raja bilang, jual saja orang ini sama istrinya dan anak-anaknya dan semua yang dia punya, jual saja. Lalu kata hamba ini, dia memohon sama raja, sabarlah raja, aku akan melunasinya. Sabar ya raja ya, sabar ya. Lalu raja tergerak hatinya. Wah, kasihan juga ya hamba ini, dia tidak bisa melunasi hutangnya. Lalu raja ini tergerak hatinya. Dia kasihan sama orang ini. Apa yang dilakukan raja? Raja mau tidak mengampuni hamba ini? Coba buka di Alkitab. Wah, ternyata raja ini mau mengampuni hamba ini. Padahal hutangnya sangat banyak loh adik-adik. Bayangin ya, 10 miliar hutangnya dihapuskan sama raja ini. Raja ini mengampuninya dan menghapus segala hutangnya. Lalu ia membebaskan orang ini dari hutangnya. Hamba ini pun bebas dari hutang kepada raja ini. Nah, lalu setelah hamba yang diampuni hutangnya itu keluar, dia bertemu dengan temannya. Temannya ini berhutang kepadanya sebanyak 100 dinar atau setara dengan 100.000 Kak Firda. Dikit ya Kak ya? Ya, dikit banget kan, nggak setara sama utangnya yang 1.000 talenta itu. 10.000 talenta itu. Oke. Nah, saat itu hamba yang jahat ini dia mencekik kawannya. Dia maksa kawannya buat bayar hutangnya. Padahal kan raja kan udah baik sama hamba ini. Dia udah diampuni hutangnya, tapi hamba yang jahat ini nggak mau melakukan hal yang sama, yaitu mengampuni dan mengasihi kawannya ini. Sehingga kawannya ini memohon belas kasihan kepada hambanya yang jahat. Katanya, jangan, segera aku akan membayar hutangku. Dan setelah itu kawan-kawannya melihat apa yang telah hamba jahat ini lakukan kepada kawannya, sehingga kawan-kawannya ini melaporkan kepada raja. Wah, dilaporkan. Ya, dilaporin kan. Lalu raja mendengar itu dan raja merasa marah kan. Tentunya karena apa? Karena raja udah mengasihani si hamba jahat ini, tapi hamba jahat ini tidak melakukan apa hal yang sama seperti hamba yang Iya Kak ya. Padahal raja tadi mau mengampuni hamba yang jahat itu udah utang Iya, sebelumnya. Tapi benar. hamba ini tidak mau mengampuni temannya yang cuma hutang 100.000 itu ya. Nah, benar. Lalu saat raja itu memanggil hamba yang jahat ini, raja itu berkata, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu sudah aku lunaskan. Tetapi kenapa engkau tidak melakukan hal yang sama? Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku mengasihani engkau?" Betul tuh. Nah, setelah itu raja memanggil algojo-algojonya. Dan algojo-algojo ini menangkap hamba yang jahat ini dan memasukin hamba yang jahat ini ke dalam penjara sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Wah, belajar dari perumpamaan tadi, kira-kira apa sih Kak yang bisa kita dapetin? Nah, dalam cerita tadi, pelajaran yang kita bisa pelajari adalah, tadi seorang raja itu melambangkan sebagai Tuhan Yesus yang mau mengampuni hambanya yang jahat. Nah, raja itu sebagai Tuhan Yesus, sedangkan hamba yang jahat tadi itu sebagai kita, manusia yang berbanyak sekali dosanya. Nah, sedangkan hamba yang kedua itu, yang hutangnya 100 dinar, dia itu sebagai sesama kita. Jadi ceritanya Tuhan Yesus itu mau mengampuni kita yang dosanya sudah sangat banyak yang tidak terbatas. Nah, Tuhan Yesus mau mengampuni kita. Maka dari itu, kita sebagai manusia yang sudah diampuni Tuhan harus juga mengampuni sesama kita. Benar.
Tapi dalam cerita tadi, hamba yang jahat itu tidak mau mengampuni sesamanya, maka dari itu ia mendapat hukuman. Ya. Nah, kalau dalam kehidupan kita sehari-hari, gimana ya Kak praktekinnya ya? Nah, dalam kehidupan sehari-hari, misalnya nih, saat kalian adik-adik lagi asik-asiknya main game, terus tiba-tiba koko kalian rebut HP kalian, pasti sangat kesal kan? Pastinya. Nah, ingat perumpamaan tadi, kita harus belajar untuk mengasihi dan mengampuni sama seperti Bapa kita di surga. Kita ini manusia yang penuh dosa, sehingga kita butuh pengampunan dari Tuhan. Makanya, kita harus belajar untuk mengampuni dan mengasihi sesama kita. Oh, begitu ya Kak. Jadi kita harus saling mengampuni ya Kak ya. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita ya Kak. Ya, sesulit apapun, seberat apapun, meskipun hati kita sangat sakit karena hal yang dilakukan, tapi kita harus tetap belajar mengampuni dan mengasihi. Jadi misalkan nih Kak, kan di sekolah tuh kan biasa tuh ada teman aku tuh suka mukul aku kan, atau suka dorong aku tiba-tiba, sama dia suka ngolong-ngolong aku. Kan aku kecewa Kak, aku sakit hati lah Kak. Sangat sulit bagi aku untuk mengampuni mereka Kak. Rasanya pengen aku balas tuh mereka. Oke, nah misalnya adik-adik minta maaf sama teman adik-adik, terus temannya adik-adik nggak mau maafin, hati adik-adik sedih nggak? Sakit nggak? Ya sedih Pasti sih Kak, kan? kalau nggak dimaafin. Nah, makanya kita harus mengampuni sesama, sama seperti kayak adik-adik gak diampuni, pasti sakit. Jadi kita harus mengampuni sama kita. Oke, siap Kak. Kak, tadi Kak aku ada baca di Alkitab tuh di ayat 21-22 gitu deh kan. Dia ada Petrus bertanya sama Tuhan Yesus, berapa kali Kak? Berapa kali sih Kak kita harus mengampuni orang? Di situ katanya ada 7, apa ya Kak? Berapa kali Kak? 70 kali, 7 kali. Wah, Wah, maksudnya 70 dikali 7 sampai 7 kali? Gimana sih? 70 kali 7 kali, yang berarti kayak banyak dan gak habis-habisnya. Iya Kak, aku aja Hitung aja. pusing itunya. Berarti tidak Iya. terbatas ya artinya? Iya, betul. Wah, jadi kita harus mengampuni orang tuh sampai nggak ada batasnya ya. Benar. Sangat sulit, tapi harus dilakukan. Oke, siap. Oke. Baik, kita akan tutup cerita ini dengan doa. Tuhan Yesus, Yesus. terima kasih Terima kasih untuk firman-Mu, untuk firman-Mu. karena kami Karena kami masih boleh masih boleh mendengarkannya. mendengarkannya. Tuhan, Tuhan, ajari kami ajari kami agar boleh boleh mengampuni mengampuni sesama kami, sama seperti seperti apa yang Kau ajarkan kepada kami, Bapa, apa yang Kau ajarkan kepada kami Bapa, agar kami mau mengampuni sesama kami. Tuhan. Tuhan, Inilah ibadah sekolah minggu kami. inilah sekolah minggu kami. Biarlah Engkau memberkati Biarlah Kau memberkati kami, kami, Papa Mama kami, Papa Mama kami, dan keluarga kami. dan keluarga kami. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berdoa. Kami berdoa. Amin. Amin. Nah, anak-anak yang di rumah sudah dengarkan firman Tuhan hari ini, cerita hari ini. Tetap lakukan apa yang kalian dengar hari ini. Lakukan supaya firman Tuhan itu boleh didengarkan dan dilihat oleh semua orang. Oke, ibadah kita hari ini sampai di sini. Pak Endro tunggu kalian minggu depan lagi ya. Kalian persiapkan diri ya. Tapi selama 1 minggu ini Pak Endro rindu kalian terus selalu berdoa untuk keluarga kalian, teman-teman kalian, berdoa untuk bangsa negara Indonesia juga ya. Setiap hari berdoa, setiap hari baca Alkitabnya. Ingat ya. Oke, kita ketemu lagi minggu depan setiap hari Minggu ya. Kalian siapkan handphone ya. Kalian buka YouTube di channel GKKB Siantan. Bye bye, Tuhan Yesus.